Di ujung bumi yang tak pernah tercatat di peta, berdiri sebuah tembok raksasa yang menyimpan rahasia akhir zaman. Dibangun ribuan tahun lalu oleh Raja Agung Zulkarnain, benteng ini menahan makhluk perusak yang jumlahnya tak terhitung, Ya'juj dan Ma'juj. Namun satu hari nanti, tembok ini akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, tak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikan mereka. Pertanyaannya, siapa yang akan membukanya? Dan kapan waktunya tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah yang dirahmati Allah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, jangan lupa subscribe dulu sahabat, like, share serta berikan komentar terbaikmu agar menjadi ladang amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan, sebuah tempat yang tak pernah tercatat dalam peta dunia, tersembunyi di balik wilayah yang tak terjamah peradaban. Tempat ini tidak bisa dicapai oleh kendaraan modern, tidak ditemukan oleh satelit, dan tak pernah disebut dalam catatan perjalanan manusia. Di ujung bumi yang sepi, angin berhembus dengan suara melolong, membawa butiran pasir yang menusuk kulit. Langit di atasnya tampak kelabu, seolah waktu terhenti di sana. Dua tebing batu hitam menjulang bagaikan gerbang raksasa menuju dunia lain. Dinding-dinding alam ini begitu tinggi, hingga puncaknya hilang di balik kabut yang pekat. Di antara tebing-tebing itu, berdiri sebuah tembok yang bukan hasil kerja manusia biasa. Besarnya melampaui benteng istana terbesar, mengalahkan tembok pertahanan manapun yang pernah dibuat sepanjang sejarah. Permukaannya licin, berkilau memantulkan cahaya matahari, namun dingin dan keras seperti batu yang membeku selama ribuan tahun. Tembok ini dibangun oleh seorang Raja Agung yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Zulkarnain, seorang pemimpin yang kekuasaannya membentang dari timur hingga barat. Ia bukan hanya penakluk wilayah, tetapi juga pembawa keadilan bagi umat manusia. Dengan hikmah dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, Zulkarnain memerintahkan agar besi dikumpulkan sebanyak gunung. Besi-besi itu disusun menjadi dinding raksasa, lalu dibakar hingga memerah menyala, dan dilapisi tembaga cair yang mengeras, menyatu menjadi lapisan yang mustahil ditembus. Namun kisah ini bukan sekadar sejarah masa lalu. Tembok itu menyimpan sebuah rahasia besar yang menyangkut akhir zaman. Karena di baliknya, terkurunglah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang jumlahnya tak terhitung, yang kekuatannya tidak dapat dilawan oleh bangsa manapun di bumi. Mereka adalah gelombang kehancuran yang sedang ditahan. Mereka akan keluar, menyebar ke seluruh bumi, menghabisi sumber daya, meminum sungai hingga kering, dan memusnahkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membuka tembok ini, dan kapan dunia akan menyaksikan kehancurannya? Asal-usul pembangunan tembok Zulkarnain. Ribuan tahun yang lalu, di masa kejayaan seorang Raja Agung bernama Zulkarnain, dunia belum sepenuhnya terpetakan. Perjalanannya membentang dari ufuk timur hingga barat, menaklukkan wilayah bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan keadilan. Suatu hari langkah kakinya membawa ia dan pasukannya ke sebuah lembah terpencil, diapit dua gunung batu yang tinggi dan curam. Di lembah itu, ia menemukan sebuah kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka berbicara dengan bahasa yang sulit dipahami, namun melalui penerjemah, keluh kesah mereka akhirnya tersampaikan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan besar di bumi. Mereka menyerang desa-desa kami, mencuri hasil panen, membunuh tanpa ampun, dan menghancurkan setiap kehidupan yang mereka lewati. Dapatkah engkau membangun penghalang antara kami dan mereka? Kami akan membayar upahnya kepadamu. Namun Zulkarnain, yang tidak mengejar kekayaan dunia, menjawab dengan tegas, apa yang Tuhanku anugerahkan kepadaku lebih baik, maka bantulah aku dengan tenaga kalian, dan aku akan membangun benteng penghalang antara kalian dan mereka. Maka dimulailah proyek terbesar di zamannya. Pasukan dan rakyat mengangkut lempengan-lempengan besi sebesar batu raksasa, membawanya menempuh jarak jauh menuju celah di antara dua gunung. Tumpukan besi itu disusun hingga membentuk dinding setinggi puncak tebing.
Api dinyalakan, begitu besar hingga nyalanya menyinari langit malam. Panasnya membuat udara bergetar, besi-besi memerah bagai bara neraka. Lalu, tembaga cair dituangkan, mengalir menyelimuti setiap celah, hingga dinding itu menjadi satu kesatuan yang kokoh, licin, dan tak dapat ditembus. Ketika tembok itu selesai, Zulkarnain berdiri memandangnya. Ia tahu, benteng ini bukan sekadar karya manusia. Ia adalah rahmat Allah bagi kaum itu. Sebuah perlindungan yang akan bertahan hingga waktu yang telah ditentukan. Namun ia mengingatkan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku datang, dia akan menjadikannya hancur lebur. Sejak hari itu, Ya'juj dan Ma'juj terkurung di balik tembok, tak lagi mengganggu manusia. Tapi mereka tidak pernah berhenti mencoba. Setiap hari mereka mengikis, melubangi, berusaha menembusnya. Dan setiap kali hampir berhasil, dinding itu kembali utuh, seolah kekuatan gaib menjaganya. Namun suatu hari nanti usaha mereka akan berhasil. Hari itu adalah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ketika tembok itu runtuh, dan gerombolan Ya'juj dan Ma'juj akan mengalir keluar seperti air bah yang tak terbendung. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Di balik dinding raksasa itu, di dalam kegelapan yang tak pernah melihat cahaya matahari, hidup sebuah bangsa yang jumlahnya tak terhitung. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, keturunan manusia, tetapi sifatnya jauh dari manusia yang beradab. Wajah mereka garang, tatapan mata penuh amarah. Mereka kuat, lincah, dan liar. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Mereka tidak menanam, tidak membangun, tidak berbudaya. Yang mereka tahu hanyalah mengambil, merusak, dan menghancurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa jumlah mereka sangat banyak, hingga dalam perumpamaan beliau ketika Allah berfirman, keluarkanlah penduduk neraka, maka dari setiap 1000 manusia, 999 adalah dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan, jumlah mereka bagaikan pasir di pantai, terus bertambah dari generasi ke generasi. Setiap hari mereka mengikis tembok besi itu dengan gigi, cakar, dan alat-alat kasar. Mereka bekerja tanpa henti, bergantian siang dan malam. Namun setiap kali hampir berhasil menembusnya, pemimpin mereka berkata, berhentilah untuk hari ini, kita akan melanjutkan besok. Dan ketika mereka kembali esok hari, tembok itu kembali utuh, lebih kokoh daripada sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa kunci runtuhnya tembok itu bukan pada kekuatan mereka, tapi pada izin Allah. Akan datang satu hari, ketika mereka berkata, besok kita akan melanjutkan insyaallah. Hari itu untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, mereka menyebut nama Allah. Maka Allah izinkan tembok itu tetap seperti kondisi terakhir mereka tinggalkan, hingga pada keesokan harinya, tembok itu roboh. Dan saat itulah, dunia akan melihat banjir manusia terbesar yang pernah ada. Gelombang Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari celah pegunungan itu bagaikan air bah. Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi, memenuhi daratan, meminum air sungai hingga kering, memusnahkan tanaman, dan membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Tidak ada satu pun kekuatan di bumi yang mampu menghentikan mereka, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah tentang runtuhnya tembok. Zulkarnain berdiri di hadapan benteng besi yang menjulang di antara dua gunung. Udara di sekitarnya bergetar karena panas tembaga yang baru mengeras. Kaum yang dulu ketakutan kini berdiri di sisinya, menghela napas lega. Namun Zulkarnain tahu, benteng ini bukan untuk selamanya. Dengan suara yang tegas namun penuh kewibawaan, ia berkata sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 98. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menjadikannya hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kata-kata itu menjadi peringatan yang menggantung di udara. Benteng ini akan hancur, bukan karena usia, bukan karena perang, tetapi karena kehendak Allah. Dan ketika janji itu tiba, dunia akan menyaksikan bencana yang tak terbayangkan. Tidak ada pasukan yang cukup besar, tidak ada senjata yang cukup kuat, dan tidak ada teknologi yang cukup canggih untuk menghentikan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang akan membukanya?
Rasulullah menjelaskan tanda-tanda keluarnya mereka. Akan datang masa ketika fitnah Dajjal telah berakhir. Nabi Isa AS akan turun dari langit, membunuh Dajjal di gerbang kota Lud, Palestina. Kaum mukmin akan merasakan kemenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun di tengah rasa aman itu, datang kabar yang menggetarkan hati. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku menuju Bukit Tur untuk berlindung. Maka tahulah kita, yang akan membuka tembok itu bukan manusia. Bukan tentara, bukan raja, bukan kekuatan politik dunia. Tetapi Allah sendiri yang akan melemahkan dinding itu, sehingga Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan izinnya. Mereka akan keluar seperti banjir besar, menguasai lembah demi lembah, kota demi kota. Dalam waktu singkat, mereka akan menguasai bumi. Dunia di luar berubah menjadi lautan kehancuran. Ya'juj dan Ma'juj akan meminum air danau Tiberias hingga kering, lalu berkata dengan sombong, "Dulu di sini ada air." Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukmin akan bertahan di tempat perlindungan. Ketika situasi mencapai puncak, Nabi Isa dan para pengikutnya memanjatkan doa yang penuh keikhlasan. Lalu Allah menurunkan azab yang tidak dapat dihindari, penyakit mematikan yang menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sekejap, tubuh mereka bergelimpangan memenuhi bumi. Bumi pun berbau busuk karena jasad mereka yang membusuk. Maka Allah mengutus burung-burung besar dengan leher seperti unta untuk mengangkat jasad-jasad itu dan membuangnya ke tempat yang dikehendakinya. Dan kisah ini meninggalkan satu pesan besar. Tembok Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar benteng besi di ujung dunia. Ia adalah peringatan bahwa tak ada kekuatan selain Allah yang mampu melindungi kita dari fitnah terbesar di akhir zaman. Benteng terbaik yang harus kita bangun, bukan dari besi atau tembaga, tetapi dari iman, takwa, dan amal saleh.